Oke guys, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, ya ini tentang komen. Nah, apa sih yang perlu kita pelajari di HTML, caranya membuat komen? Nih, apakah komen itu terlihat di source, dan gimana cara membuatnya, dan beberapa best practice tentang membuat komen. Oke, sekarang ini kita kasih tahu dulu outline-nya, biar saya nggak lupa. 1. Cara membuat komen. Kemudian, cara membuat komen. Kemudian yang kedua, apakah komen terlihat di source code? Yang ketiga, kita bakal bahas adalah best practice. Best practice tentang komen. Oke guys, nah ini salah satu topik yang mungkin juga jarang terbahas ya, kalau bikin modul, kalau bikin apa gitu ya. Kenapa? Karena terlihat sepele, tapi sebenarnya ini sangat membantu, sangat amat membantu dan sangat penting. Oke, di setiap bahasa pemrograman ya, di setiap kita ngoding itu pasti ada yang namanya komen, dan pasti ada yang namanya komentar untuk ngasih tahu sesuatu tentang apa yang kita buat itu. Nah, gimana caranya membuat komen? Ya, cara membuat komen adalah dengan menuliskan ini tadi. Kalau di VS Code, cara membuat komen adalah dengan menekan, sebentar ya, biar screencast. Nah, ini menekan dengan Ctrl/. Nah, setelah kita ngasih Ctrl/ ini, dia bakal menambahkan sebuah area yang dimana ada ini, kayak begini. Nah, mungkin di tempat saya, codingannya panahnya seperti itu ya, nyambung gitu ya. Tapi sebenarnya itu enggak. Kalau aslinya tuh dia tuh gini. Gini kalau nggak salah. Sorry. Nah, gini. Nah, itu apa? Ini adalah komen ya. Jadi, panah kiri ya, panah kiri, kemudian tanda seru, kemudian strip 3 kali apa 2 kali gitu. Nah, yang itu nanti dia menjadi sebuah komen. Cuma di saya kok bisa kayak gini bentuknya, ini karena saya pakai yang namanya font ligature ya, font yang bisa ada ligature-nya. Itu cuma masalah tampilan aja, tapi cara membuat komen pada dasarnya seperti itu ya. Teman-teman tinggal Ctrl+/. Nah, ini kayak gini nih yang perlu diperhatikan untuk ketika kita membuat komen. Nah, sekarang ketika kita membuat sebuah komen, apakah komen ini terlihat di dalam source code? Nah, jadi cara melihatnya adalah klik kanan di browsernya, kemudian kita ambil view page source. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ternyata komentar yang kita tuliskan di dalam halaman HTML itu juga terlihat di dalam source. Nah, apakah efeknya? Maka 1 ya, jangan menaruh info sensitif di dalam komentar. Nah, ini pernah nih kejadiannya. Kita naruh komentarnya, di dalam komentarnya itu kita kasih taruh password, kita kasih taruh API key, kita kasih taruh yang lain-lain, dan kemudian kita berpikir bahwa komen ini nggak bakal muncul nih di HTML-nya. Nah, ternyata enggak ya guys. Jadi dia itu muncul di dalam HTML-nya. Misalkan kita buat sebuah notes untuk kita sendiri ketika ngoding gitu ya. Terus kita kasih tahu passwordnya, atau kita buat simpan ini password 123456778 gitu misalkan. Nah, harapan kita ngasih gini nih buat ketika kita ngoding mungkin kita simpen gitu ya. Tapi ternyata enggak. Di sini passwordnya itu juga kelihatan. Jadi nanti kalau teman-teman ngoding, maka ketika naruh di komentar untuk yang bahasanya HTML ya, maka komentar ini jangan diikutkan. Beda dengan yang codingannya PHP ya. Codingannya PHP, ada komentar di situ, kita lagi ngoding di controller gitu misalkan, lagi ngoding function ada komentarnya, maka komentar itu nggak bisa dilihat source-nya. Tapi berbeda dengan HTML ya. HTML itu bisa kelihatan source-nya. Oke. Terus satu lagi.
Yang terakhir tentang komen adalah ini. Kita perlu menggunakan komen ini agar div-div atau tag-tag yang kita buat itu mudah dibaca dan mudah dikelompokkan. Contoh ya. Contoh ketika membuat sebuah div yang panjang gitu ya. Misalkan ada, ini sorry kita belum bahas div, tapi kita bahas dulu aja manfaatnya apa ya. Div ini kemudian di dalam sini ada, misalkan saya punya div kelas header, kemudian di dalam header ini ada nav gini kan, kemudian di dalam header ini ada lagi, di setelahnya header ini ada lagi div yang namanya konten, terus di dalam konten ada div yang namanya kelasnya mungkin artikel. Nah, kalau strukturnya kecil begini, ini mudah terlihat ya, mudah banget terlihat. Kita bisa tahu, oh ini temennya ini, tutupnya di sini gitu kan. Namun demikian ketika nanti kita ngoding itu semakin banyak, misalkan saya kasih P, terus lorem 500 misalkan gini ya. Nah, ini akan panjang kan ke bawah. Nih, akan panjang banget nih ke bawah. Nah, kita tuh ketika sudah nge-scroll segini, kita nggak tahu nih, ini div ini tutupnya apa. Nah, untuk mempermudah itu, maka kita harus rajin ngasih komentar. Tuh ya, ini saya buang dulu. Nah, cara ngasih komentarnya gimana? Nah, di sini biasanya orang-orang yang mainnya di front end, yang mainnya di template HTML, dia ngasih komentar. Ini start, header. Kayak gini. Kemudian, di sini dia ngasih, nggak tahu ya, mungkin di atas apa di bawahnya, end, header. Kemudian nanti dia dikasih lagi, start nav, dan kemudian sebelumnya ini dia kasih lagi end nav. Kemudian di sini ada start paragraph, misalkan ya, end paragraph. Kenapa dibuat seperti ini? Ya itu tadi, kalau misalkan ada banyak gini, ini berapa nih? Kita kasih lorem yang agak banyak ya. Lorem 100, tadi kepanjangan 10 digitan, lorem 100 misalkan ya kayak gini. Nah, ini aja sudah panjang kan. Nah, ketika panjang ini kita nggak tahu. Nah, tapi kalau kita punya kisi-kisinya, nah ini akan lebih enak dibaca ketika ngoding. Jadi n-nya ini kelihatan. Dan ketika kita mau motong kontennya pun ya, kita tahu nih. Nah, kita motong dalam satu start dan end. Nah, ini lebih mempermudah kita ketika ngerjakan template HTML. Dan ini yang jarang juga dilakukan sama mahasiswa-mahasiswa tentang ketika dia membuat tampilan HTML. Mereka lebih fokus kepada framework apa yang saya bisa, lebih fokus kepada CSS yang asik gitu ya, tapi lupa akan best practice sederhana yang kayak gini. Nah, ini berguna nanti ketika kita sudah bikin yang main komponen base, main blade di Laravel, itu akan sangat berguna. Oke, itu dulu tentang konten. Sekarang kita lanjut lagi di materi selanjutnya, content area. Nah, nih, tadi tentang komen ya. Sekarang kita ngobrol tentang content area. Jadi, ada teknologi baru yang namanya HTML5. HTML5 content area namanya. Jadi, kita tetap berpegang teguh kepada aturan yang sebelumnya kita sebutkan ya, yang saya sebutkan di awal tentang HTML dan CSS. Aturannya adalah semua konten itu ada di body, ya kan? Maka content area sebuah file HTML sesungguhnya ada di yang namanya body. Ya, jadi di body ini adalah content area. Ya. Namun demikian, nah ketika muncul teknologi-teknologi baru kayak HTML5, CSS3 gitu kan. Nah, di sini kita mulai muncul dengan teknologi-teknologi baru yang merubah cara berpikir tentang content area. Jadi benar, content area itu masih ada di dalam sebuah body di HTML. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Ya, nih. Ada perbedaan antara tag ya. Jadi di tag HTML5, tag itu sudah bisa semantik gitu ya. Kalau ini kan masih tagnya yang div-div kayak gini ya. Nah, kalau di HTML5, kita ngobrol di bawah sini aja. Nih. HTML5 text misalkan, itu memperkenalkan tag yang mulai semantic tag gitu ya.
tag yang semantik, artinya tag yang mempunyai makna sesuai dengan apa yang disebutkan pada tagnya itu. Kalau kita ngomong div, kita nggak tahu nih div itu apa. Kalau kita ngomong body, kita nggak begitu ngerti body itu menunjuk kemana, karena di halaman HTML itu bisa macam-macam. Nah, sekarang dengan HTML5 kita bisa fokus menunjuk pada satu elemen. Contoh, misal kita bisa bilang main, kemudian di dalamnya main kita bisa bilang ada header, atau navigation mungkin, header bisa jadi. Nah, header ini nanti diisi untuk headernya webnya. Terus kemudian nanti ada yang namanya navigation. Terus nanti ada yang namanya content. Nah, ini. Kemudian nanti ada yang namanya, mungkin ya, artikel. Nah, kayak gini. Kalau nggak salah saya di HTML5 itu sudah bisa muncul tag-tag yang semantik seperti ini. Nah, di HTML5, konten itu ditaruh tetap di dalam body, tapi dibagi-bagi ke dalam tag yang lebih spesifik, yang lebih semantik. Nah, kayak gitu guys. Dan elemen-elemen yang di dalam webnya kita sesuaikan sesuai dengan tag-tag yang semantik kayak begini ini. Oke, nah untuk lebih lanjut kita bisa baca di sini. Nah, teman-teman sudah tak bukain document and website structure di HTML5. Jadi ada kayak konsorsium gitulah ya yang menentukan apakah ini bisa dipakai apa enggak gitu. Nah, biasanya di HTML5 itu ada header, navigation bar, main content, sidebar, dan footer. Nah, ini klasik banget ya. Tidak harus seperti ini, karena desain kita bisa berbeda, cuma kita bisa mempunyai makna yang sama. Oke, kemudian dengan cara kayak begini, kalau kita mau bikin ya, tipikal website ini kayak begini, maka HTML structure-nya kayak gimana? Nah ini, the simple example above isn't pretty, ya. Jadi emang nggak bagus ya, emang nggak cantik gitu. But it is perfectly fine for illustrating typical website layout example. Jadi kalau di Facebook misalkan ada header, ada sidebar gitu kan, ada kontennya, postnya, terus ada footernya, mirip ya. Nah, some website ya, beberapa website punya kolomnya mungkin bisa lebih, bisa kompleks atau kayak gimana. Tapi dengan CSS yang tepat, kita bisa membuat elemen yang hampir sama seperti itu. Tapi gini, this is because visual doesn't tell the whole story. Jadi visual ya, apa yang bisa kita lihat secara visual itu tidak menceritakan secara detail. Kita bisa menggunakan color, font size gitu kan untuk menarik user attention. Ini masalah UI dan UX. To the most useful parts of the content like navigation menu and related links. But what about the visually impaired people, for example? Nah ini, jadi kenapa kok muncul HTML5? Salah satunya adalah untuk mensupport ini, ya, untuk mensupport orang-orang yang visually impaired people. Jadi untuk orang yang penglihatannya mungkin tidak sempurna, bisa jadi buta warna, atau bisa jadi sama sekali nggak bisa ngelihat. Tapi gimana caranya dengan sebuah struktur HTML itu, kita bisa membantu orang yang visually impaired ini untuk bisa tetap menikmati website yang kita punya. Nah, kayak gitu guys. Nah, di sini argumennya adalah 8% dari laki-laki itu dan 0,5% dari perempuan itu biasanya colorblind. Jadi gimana caranya kita bisa membantu orang-orang yang termasuk ke dalam sekitar 8% dan 0,5% ini. Nah, di dunia sendiri ya, blind and visually impaired people represent roughly 4-5% dari penduduk dunia. Jadi 4-5% orang di dunia itu visually impaired, dan itu kalau dihitung di 2012 ya, there were 285 juta orang di dunia, while the population was around 7 billion. Nah kayak gini, jadi ada 4-5% dari sekian ini yang sekian nih, kayaknya 285 juta orang ya, yang kemungkinan itu buta atau visually impaired. Nah, jadi adalah salah satu manfaatnya adalah dengan menggunakan ini kita bisa bisa memberikan kemampuan untuk orang-orang tersebut menikmati website kita. Jadi itu dia salah satu manfaat content area itu tadi.
yang dibuat menggunakan semantik gini. Tapi ya, memang semantiknya masih semantik bahasa Inggris ya, belum bahasa Indonesia. Cuma kita bisa, dengan cara yang tag yang seragam kayak gini, kita bisa mentranslate ini ke bahasa Indonesia. Nah, itulah ya. Jadi salah satu arah pengembangannya HTML5 adalah ke semantik itu. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang visually impaired, itu salah satunya. Nah, dengan ini kita bisa membuat website yang kita buat itu lebih mudah diakses ya oleh siapa saja, dan tanpa tanpa orang yang mungkin visually impaired pun juga bisa tetap menggunakan website kita. Itulah tujuannya, guys. Oke, saya rangkumkan tadi ya tentang komentar dan best practice-nya ya. Best practice-nya itu adalah ini ya, ngasih komentar ini yang tepat, di posisi yang tepat, jangan nggak dikasih komentar. Juga jangan ditaruh info sensitif di dalamnya komentar, karena komentarnya bisa dilihat. Kemudian ini adalah sekilas tentang content area. Content area itu ada di body, dan content area itu bisa dibuat semantik dengan menggunakan tag-tag di HTML5. Oke, HTML5 tag-nya apa aja, teman-teman bisa pelajarin di sini. Ada header, navigation bar, main content, sidebar, dan footer pada umumnya seperti itu. Oke, apakah harus? Enggak. Ya, tapi dengan adanya ini kita bisa membuat website yang kita buat itu menjadi lebih mudah diakses oleh siapa saja, termasuk orang yang mungkin matanya terganggu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat kontennya. Jangan lupa ya, kayak biasa, tetap di like, di share, dan di subscribe. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditaruh di komentar, atau mungkin ada yang berbeda pendapat, boleh kita diskusi di komentar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.